Bayangkan, seorang CEO muda kaya raya, tampan, dan ditakuti di dunia bisnis. Untuk menghindari perjodohan yang dipaksakan keluarganya, ia nekat berpura-pura lumpuh. Namun, siapa sangka pelariannya membawanya ke sebuah desa kecil. Dan di sanalah ia bertemu dengan seorang gadis sederhana yang tulus apa adanya. Perlahan, kebohongannya mulai terbongkar. Akankah cinta sejati mampu tumbuh dari sebuah kepalsuan? Inilah kisah CEO pura-pura lumpuh, tak disangka jatuh cinta pada gadis desa. Langit sore Jakarta dipenuhi awan kelabu. Ketika mobil mewah hitam berhenti di depan rumah sakit swasta yang terkenal hanya dikunjungi orang-orang kelas atas. Dari dalam mobil, seorang pria berwajah tegas dengan tatapan dingin dibantu turun oleh asistennya. Kursi roda didorong keluar dan di sanalah ia duduk dengan ekspresi penuh gengsi. Dialah Arka Prasetya, seorang CEO muda berusia 29 tahun, pemimpin perusahaan properti terbesar di Asia Tenggara. Tampan, cerdas, dan kaya raya. Namun, ia punya satu masalah besar. Keluarganya mendesaknya segera menikah. "Aku tidak butuh istri, aku butuh kebebasan," gumam Arka lirih, sembari memandangi tangannya yang pura-pura lemah. Ya, Arka tidak benar-benar lumpuh. Ia hanya berpura-pura lumpuh sejak beberapa bulan terakhir, tepat setelah kabar perjodohan dengan putri konglomerat sahabat ayahnya diumumkan. Dengan alasan sakit dan cacat, ia berhasil menunda pernikahan itu. Namun kepura-puraan itu membuatnya bosan sendiri. Ia merasa terkurung dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Suatu malam, Arka nekat pergi meninggalkan Jakarta. Ia mengatakan kepada asistennya ingin rehabilitasi di tempat tenang. Padahal, ia hanya ingin kabur dari keluarga dan dunia bisnis yang mencekik. Ia memilih sebuah desa kecil di lereng gunung, jauh dari keramaian kota. Desa itu sederhana. Sawah terbentang luas, suara jangkrik menemani malam, dan udara sejuk menenangkan hati. Di sanalah untuk pertama kalinya, Arka bertemu dengan seorang gadis desa bernama Naila. Naila seorang gadis 22 tahun, polos, lugu, tetapi bekerja keras. Ia merawat ibunya yang sakit-sakitan sambil membantu warga desa menjual hasil tani. Penampilannya sederhana, rambut dikuncir seadanya, wajah tanpa riasan, dan senyum tulus yang selalu menghiasi bibirnya. Saat pertama kali bertemu, Naila sedang memanggul karung berisi padi yang hampir lebih berat dari tubuhnya. Ia hampir terjatuh ketika Arka dengan kursi rodanya berhenti tepat di depannya. "Mas, minggir dulu dong!" seru Naila dengan nada panik. Arka yang terbiasa dihormati orang kota hanya bisa melongo. Baru kali ini ada orang yang berani bicara padanya tanpa sopan santun berlebihan. Karung itu akhirnya jatuh dan Naila berjongkok tertawa kecil. "Haduh, maaf ya mas, aku kira tadi bisa kuat angkat, ternyata salah perhitungan." Arka menatap gadis itu lama. Lalu untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum. Hari-hari berikutnya, Arka sering bertemu dengan Naila. Gadis itu tidak pernah memandang rendah dirinya yang duduk di kursi roda. Naila justru sering menggoda. "Kalau mas beneran lumpuh, gimana bisa liatin sawah seindah ini tiap hari? Kaki boleh nggak jalan, tapi hati jangan lumpuh juga." Ucapan sederhana itu menusuk hati Arka. Perlahan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan saat bertemu perempuan kota dengan gaun mahal dan parfum wangi. Namun ada satu masalah besar. Arka tidak bisa selamanya berpura-pura lumpuh. Suatu malam ketika bulan purnama menggantung di langit, Naila tak sengaja melihat Arka berdiri di belakang rumah panggung tempat ia tinggal sementara. "Mas!" Suara Naila bergetar, matanya membesar melihat kenyataan. Arka beku. Seluruh rahasianya hampir terbongkar. Malam itu udara dingin menusuk. Suara jangkrik terdengar jelas. Naila berdiri kaku melihat Arka yang ternyata bisa berdiri tegak di bawah cahaya bulan. "Jadi, selama ini mas pura-pura, mas nggak lumpuh?" tanya Naila. Suaranya bergetar antara marah dan bingung. Arka panik. Ia melangkah mendekat, mencoba menjelaskan. "Naila, dengar dulu. Aku punya alasan." Namun Naila mundur 2 langkah, menatapnya dengan mata basah. "Mas Arka, aku pikir mas orang jujur."
Aku pikir Mas berbeda dari orang kota yang suka bohong. Hati Arka seperti diremas. Ia ingin menjelaskan bahwa kepura-puraannya hanya untuk menghindari perjodohan. Tapi lidahnya keluh. Ia takut kehilangan Naila, gadis yang baru membuatnya merasa hidup kembali. Keesokan harinya, Naila masih marah dan enggan bicara. Tapi akhirnya Arka memaksa menceritakan semuanya. Aku Arka Prasetya, CEO Prasetya Group. Aku dipaksa menikah dengan anak sahabat ayahku. Aku tidak mau, maka aku pura-pura lumpuh agar mereka membatalkan pernikahan itu. Dan aku lari ke desa ini untuk menenangkan diri. Naila terdiam lama, lalu berkata pelan, Mas kaya, tampan, terhormat. Tapi kenapa memilih cara kotor? Kenapa nggak berani jujur sama keluarganya? Hati Arka seperti diremas. Ia ingin menjelaskan bahwa kepura-puraannya hanya untuk menghindari perjodohan. Tapi lidahnya keluh. Ia takut kehilangan Naila, gadis yang baru membuatnya merasa hidup kembali. Meski kecewa, Naila tidak membongkar rahasia Arka kepada warga desa. Justru ia mulai mengajari Arka arti hidup sederhana. Apa gunanya harta kalau nggak pernah merasa tenang? Ujar Naila suatu sore sambil menanam bibit padi. Arka ikut menunduk. Tangannya yang biasanya hanya memegang pena kini kotor oleh lumpur sawah. Aneh, tapi ia merasa bahagia. Perlahan, Arka jatuh cinta. Bukan hanya pada senyum Naila, tapi pada ketulusan dan kekuatan hatinya. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Suatu hari, mobil mewah berderet memasuki desa. Warga geger. Dari mobil itu turun seorang wanita anggun dengan gaun mahal. Maya, tunangan yang dijodohkan dengan Arka. Arka, apa yang kau lakukan di sini? Bentak Maya di hadapan warga. Naila terkejut. Hatinya perih ketika tahu Maya adalah tunangan sah Arka. Arka mencoba menjelaskan, tapi Maya lebih dulu menuduh. Perempuan desa ini pasti cuma mau hartamu. Lihat, dia berhasil membuatmu kabur dari pernikahan kita. Warga mulai berbisik-bisik. Naila menunduk, merasa terhina. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Malam itu, Naila datang diam-diam ke rumah Arka. Mas Arka, lebih baik Mas kembali ke Jakarta. Aku nggak mau jadi penyebab keributan. Arka menggenggam tangannya erat. Tidak Naila, aku yang memilihmu. Aku cinta kamu. Namun, Naila melepaskan genggaman itu. Cinta aja nggak cukup kalau dunia kita beda. Mas dari langit, aku cuma rumput di tanah. Aku nggak pantas. Ia lalu pergi meninggalkan Arka dalam keputusasaan. Arka akhirnya kembali ke Jakarta. Tapi kali ini ia berubah. Ia tidak lagi pura-pura lumpuh. Ia berdiri tegas di depan keluarganya. Aku tidak akan menikah dengan Maya. Aku sudah menemukan perempuan yang kucintai dan aku tidak akan lepaskan dia. Ayahnya marah besar, menganggap Arka mempermalukan keluarga. Maya pun menuntut, mengancam menghancurkan reputasi perusahaan. Namun, Arka tidak gentar. Ia siap kehilangan segalanya demi Naila. Beberapa minggu kemudian, Arka kembali ke desa. Kali ini ia tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Ia datang dengan sikap rendah hati, meminta restu ibunda Naila. Bu, izinkan saya melamar Naila. Saya tidak membawa harta. Saya hanya membawa hati yang tulus untuk mencintai putri ibu seumur hidup saya. Naila terkejut mendengar itu. Warga desa yang dulu ragu, kini tersentuh melihat kesungguhan Arka. Sambil menangis, akhirnya Naila berkata, Mas, aku takut. Tapi aku juga gak bisa bohong sama hati sendiri. Aku cinta Mas Arka. Arka tersenyum lebar, meneteskan air mata bahagia. Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana digelar di desa. Tidak ada pesta mewah, hanya sawah hijau sebagai saksi. Arka yang dulu CEO arogan, kini berubah menjadi pria rendah hati yang tahu arti cinta sejati.
Ia menggenggam tangan Naila erat. Dulu aku berpura-pura lumpuh untuk menghindari pernikahan. Tapi Tuhan justru menuntunku pada gadis desa yang menyembuhkan hatiku. Naila tersenyum sambil berbisik. Dan aku bersyukur Mas pura-pura lumpuh. Kalau tidak, mungkin kita tidak pernah bertemu. Mereka pun hidup bahagia, bukan karena harta atau jabatan, tapi karena cinta yang tulus. Tamat.